Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam road trip kembali dengan Captain Vincent Aditya. Seperti yang kalian bisa lihat di trailer video ini, bahwa mobil saya terkena musibah. Tahun ini merupakan tahun yang berat sekali karena berbagai macam kendala saya udah rasakan, mulai dari gudang kebakaran, tahu-tahu mobil juga. Ya, semuanya jadi satu lah. Cuman intinya di sini adalah bagaimana saya ingin kasih tahu kalian semua, mungkin kita bisa belajar dari pengalaman. Karena apabila saya merasakan sesuatu yang nggak seharusnya kalian rasakan, ya kita bisa belajar dari pengalaman. Oke, sekarang kita akan ketemu dengan seseorang yang mengetahui, kita bisa bilang sebagai saksi, dan kebetulan juga yang in charge lah. Kalau gitu kita langsung aja ketemu dengan orang yang in charge dan kita bisa katakan saksinya lah. Yuk, halo Pak Yanto. Waduh, apa kabar Bos? Waduh. Senang sekali berjumpa. Sorry, Kapten. Waduh, saya kemarin sebenarnya awalnya memang saya sudah ngomong. Kapten, kita kan tempatnya sangat padat sekali. Schedule pekerjaan sangat padat banget. Lagi rame Gitu loh. Pada saat ini saya udah bilang, Kapten jangan ditaruh dulu mobilnya karena kita benar-benar tidak bisa monitoring pada saat mobil itu terlalu banyak di sini gitu loh. Tapi karena memang saya juga menghormati Kapten, saya juga ada rasa sungkan pada saat itu. Ya pada akhirnya udah, ya sudahlah kita tinggal aja. Ya salah saya sendiri sih. Ya bukan apa-apa, waktu itu memang saya rada maksa, tapi ya apa boleh buat lah, intinya yang sudahlah. Tahun ini tuh tahun yang apes lah buat saya. Ini juga, tahu kan gudang saya di belakang sana. Oh kan, iya, katanya kebakaran ya? Iya, jadi semua lagi maksimal banget deh pokoknya ini. Lagi the worst year of my life, benar-benar. Tapi biasanya Kapten, kalau biasanya di dalam hidup kita mengalami satu hal yang mungkin kita tidak inginkan, tapi biasanya rezeki akan banyak ke depannya. Ya kita doa lah. Semoga kedepannya Pasti kalau itu. Oke. Mungkin kalian semua penasaran sebenarnya saya modifikasi apa sih sampai saya bisa kehilangan benda-benda saya itu. Ya. Ya, ini biar kalian tahu lah, worth it atau tidak sih, biar kalian juga bisa pelajari. Oke guys, inilah benda-benda di mana saya modifikasi untuk sound system mobil saya. Saya selalu percayakan Begja. Terima kasih Selama Kapten. ini semua mobil saya, kapal saya semua dari Begja ini. Karena saya sudah percaya dengan kualitas yang dia kasih. Apa aja sih Pak, kalau boleh ditahu, mungkin biar teman-teman juga tahu nih, saya sampai kehilangan benda-benda saya untuk alat seperti ini. Mungkin kalau totalin harganya spion sama ini ya lebih mahalan yang ini sih. Tapi apa sih kira-kira keunggulan apa produk yang saya pakai gitu? Oke, jadi untuk mobil Mercy yang E250 yang punya Kapten ini ya, seperti yang dulu kan udah pernah bikin BMW juga ya, banyak mobilnya ke sini. Ini mirip-mirip seperti itu juga, seperti itu. Nah, ini adalah speaker yang nanti kita akan ganti. Ini high class. High class. Top level. Jadi ini deretan Dynaudio Exotan yang tipenya paling baik, Itu paling bagus. untuk ukuran apa? Misalnya kita main power SQL atau main sound quality? Sound quality. Oh, iya. Jadi kalau sound quality itu gimana kita mendengarkan musik yang natural. Ini speakernya sudah kita pasangin, jadi memakai Dynaudio yang Exotan. Ini level paling tinggi ya? Level paling tinggi di jajaran speaker Dynaudio. Oh. Gitu. Sound quality? Sound quality pasti. Oke. Jadi di speaker ini dia sangat natural sekali Memang suaranya. kuping saya manja guys, kalau memang kita nggak mendengar sesuatu yang indah dan manis gitu ya, karena kita juga belajar sound engineering itu udah terbiasa kupingnya itu harus standar lah. Betul, Kapten ini seseorang yang dia tuh sangat jeli sekali telinganya, telinga emas, susah banget. Enggak lah, enggak teringat. Hampir-hampir sama dengan Om Mobi nih, sama persis mereka berdua tuh. Bisa aja. Oke, dikonekin dari Dynaudio apalagi sih? Oke, untuk mendrive speaker yang Dynaudio kita memakai power yang Jabco. Nah, ini Bedanya powernya, ini power Jabco 4X SQ. Ini buat sound quality premium class. Jadi komponennya benar-benar dia sudah didesain buat sound quality karena ada SQ-nya di sini. Kemudian dia 4 kali 150 watt. Jadi nanti tweeternya, mid bass-nya atau mid woofer-nya itu semua di drive dari sini masing-masing. Wah, bagus. Nah, untuk memproses sebuah suara yang dari speaker ini kita memakai jantungnya adalah prosesor Jabco DSP Z842. Kualitasnya semua Kualitasnya bagus, ya? high end semua nih, Kapten. Masuk juga sama. Nah, untuk low frekuensinya kita Kurang, pakai kemarin tuh kurang. Makanya kita pakai yang subwoofer 8 inch sudah cukup di bawah bangku. Iya, karena beda 8 in sekarang sama 8 in dulu ya guys. Itu betul. bedanya jauh banget. Kalau Ya. yang ini bisa low-nya bisa dapat banget. Lebih muncul. Oke lah, kalau begitu kita akan lanjut lagi. Mungkin Bang Yanto ini bisa ceritain nggak sih Ya. mengenai kejadian waktu itu tuh? Kan saya nggak ada waktu Ya, itu. Ini mobil ya. sekarang udah beres. Udah lah ya. beres, udah beres. Sekarang ya ini problemnya tuh luar biasa memang dengan bantuan juga. Terima kasih juga buat bantuan dari Begja
yang full responsible membantu kita. Kebetulan saya ada asuransi dan sudah diurus dengan asuransi. Tapi Betul. saya pengen bahas lebih detail nih, Pak. Iya, iya, iya. Apa sih yang terjadi pada waktu itu ya? Saya biar tahu secara jelas lah ini. Biar Betul. teman-teman juga tahu, mungkin dia bisa belajar dari pengalaman. Ya, seperti pada saat awal saya tadi bicara, kita itu sebenarnya kan sangat full sekali pekerjaan kita. Jadi banyak sekali mobil yang nginep di tempat kita, tempat kami. Tentunya kita juga tahu kapasitas mobil yang harus kita tampung di dalam satu malam seperti itu. Karena pada saat itu memang semua lagi full total. Pada saat itu saya tadi udah bilang, aduh ini sepertinya akan menjadi beban buat kami. Gitu. Ternyata itu tadi ya, akhirnya kejadian, dan itu kejadiannya itu jam 5 subuh sih Kapten. Karena memang ada bukti di CCTV, begitu. Nah, itu bukan mobilnya Kapten aja yang hilang sebetulnya. Wow. Ada mobil satu lagi yang hilang, itu mobil Fortuner, spionnya. Tapi tidak usah khawatir, kita langsung urus dengan kepolisian setempat, kemudian kita bikin laporan kehilangan apa segala macamnya, kemudian kita klaim juga ke asuransi, yang pada akhirnya dalam tempo 2 kali 24 jam kita sudah urus semua dan semua clear. Ini bagus sih tanggung jawabnya. Cuman mungkin teman-teman juga bisa ketahui, bisa ceritain nggak sih orangnya itu awalnya seperti apa? Mungkin dia ngendap kah dari mana, dengan situasinya kan di sini nih. Betul. Ini crime scene-nya ya? Ya. Jadi sebenarnya itu kejadiannya pagi-pagi sekali. Karena memang sebenarnya di sini sudah ada keamanan setempat yang selalu menjaga. Ya, kalau sekarang dengan adanya kejadian itu keamanan. COVID waktu itu lagi. Waktu itu COVID, betul. Lagi Ya. gencar banget ya COVID. Betul, ya. lagi gencar-gencar COVID, kemudian sangat sepi sekali suasana. Nggak seperti sekarang ini. Sekarang sudah eranya normal ya. Tapi tetap aja rame Tetap. di sini. Saya juga nggak ngerti kenapa rame di sini. Ini kayaknya andalan dari para YouTuber. Semua YouTuber di sini. Siapa Iya. aja di sini? Waduh, Arif terima Muhammad, kasih. Om Mobi, Om Fitra, semua di sini. Wah, luar biasa. Iya sih, terima kasih juga sih kepada mereka semua udah mempercayai, terutama kepada Kapten Vincent ya, selalu kesini gitu. Saya bersyukur banget. Dan kita lanjut lagi ke cerita tadi, itu kejadiannya pagi-pagi sekali, itu sekitar jam 5 lewat, sekitar setengah 6. Itu memang mereka sepertinya pada saat kalau kita lihat dari CCTV, itu mereka sepertinya sudah mengerti, sudah tahu Medannya, persis dia sudah jam-jamnya research ya. Benar, mereka sudah selidiki dulu seperti itu, dan gambar dulu lah kayak gitu. Nah, yang pada akhirnya keamanan setempat juga pas mungkin lagi gak di tempat atau bagaimana, akhirnya kita hilangan ya, seperti itu. Ya. Oke, kalau kita lihat dari CCTV ya, itu orangnya dari sana sih, Oke. dari sana, Kapten. Jadi, Dari sana ya dari sana. Kemudian kebetulan ini kan ada CCTV di sana ya, ada CCTV di sana juga TV, Oke. sana ada CCTV. Jadi memang sepertinya si pencurinya ini sudah menggambar. Jadi dia masuknya dari sini nih, masuknya dari sini, jadi nggak kelihatan. Jadi blank spot di sini, gitu. Oke. Waktu itu kita belum ganti kameranya yang dia wide. Sekarang kita udah ganti. Jadi semua sekeliling udah kelihatan ya. semua. Waktu itu kita belum ganti sampai wide-nya tuh sampai kemana-mana gitu. Lebarnya tuh sampai ke sana. Kalau sekarang udah lebar sekali, jadi kelihatan semua. Dari sini nih, dari sini, kemudian Oh, dia masuk dari sini masuk ya? dari sini, kemudian dia ke sana. Muter dulu ya Dia ternyata muter, ya? muter, dia keliling begini, kemudian dia gambar. Jadi kebetulan mobil sini ada Fortuner, ini mobilnya Kapten Vincent mobilnya waktu di itu. sini? Iya di sini gitu. Ah. Kemudian dia ke lorong karena si penuh mobil, dia lihat ke lorong sana, kira-kira sudah aman, kemudian dia balik lagi, terus dia ngambil yang kamera sebelah ini. sini ya? Ya, ngambil spion ini. Oh, spion yang sebelah kiri duluan. Betul, sebelah kiri duluan gitu loh. Cuman pada saat dia mau nyongkel sebelah sini, itu dia mungkin butuh alat atau apa yang dia butuhkan untuk nyongkel ini. Yang pada akhirnya dia kembali lagi ke sini, ke belakang, akhirnya yang sebelah sana yang dicongkel duluan. Oh, sana dulu. Ya, akhirnya sini nih dia dicongkel. Ini cepat sekali, dia Prosesnya. sangat cepat sekali prosesnya. Cuma berapa detik aja, cak, sudah selesai, langsung ditaruh di sini satunya. Kemudian baru jalan lagi untuk mengambil spion-spion yang lainnya. Semua ini mobilnya semua kena. Iya, cuma 2 mobil Cuma aja. 2 ya? Iya. Dia tahu cuma mana 2 mobil aja. yang rada mahal. kayak Betul, yang satu Mercy, yang satu Fortuner pada saat itu. Aduh, ini saya sangat sayangkan sekali kenapa orang-orang ini mau melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Sayang ya, bukan apa-apa ya. Kalau buat saya itu takut loh. Betul, Kalau betul. mengambil sesuatu yang bukan hak saya itu, Ya. gimana sih? Pasti kecewa orangnya lah. Mungkin baiknya yang bisa saya sampaikan sebagai influencer di sini, baiknya buat orang-orang di sana, cobalah kita hargain jerih payah orang lain. Kalau kalian mau berhasil, mungkin kita semua harus kerja ya Pak ya. Betul, betul. Di sini semua juga kita kerja ya Pak ya. Betul, semua kerja. Jadi ya, tapi memang
saya juga bersyukur. Bukan berarti dengan adanya kehilangan seperti ini, terus kemudian hubungan kita ke customer itu jadi renggang. Tapi hebat. ternyata Ini memang tanggung jawabnya benar-benar di take care, benar-benar dia urus semua. Betul. Kebetulan saya ada asuransi, kalau enggak dia mau gantiin waktu saya bilang jangan, nggak apa-apa. Orang saya sudah ngerepotin dia, saya bilang ada asuransi. Dan semua sudah kembali lagi nih sekarang. ya sudah normal. Dari pihak Betul. asuransi ini Ya. dia minta macam-macam ya Pak ya, Dia minta bukti CCTV juga, kemudian minta surat laporan dari kepolisian juga gitu. Kita semua siapkan semuanya. Luar biasa lah. Jadi for education purpose ya, untuk belajar dari pengalaman kita, Ya. saya jangan memaksakan apabila sudah melewati batas dari kemampuan Kapasitas ya. untuk menjaga lah. Ini memang udah over kemarin, Udah itu udah mobilnya udah Udah sekeliling meludak yang semuanya. nggak kelihatan soalnya. Lebih baik kita jangan memaksakan kalau memang pihak yang penyedia tidak bisa lah, keberatan Betul. di sana. Karena ini Betul. juga salah saya sendiri lah. Ya. Tapi anyway, ini udah keren banget. Terima kasih. Ini Sama-sama. sudah keren banget. Mungkin teman-teman mau dengar juga, silakan. Ayo. Ya, masuk. Yuk, ini sini sebelum kita udah nih, saya kasih dengar dulu nih. Oke, sekarang kita coba dulu ya Pak. Oke. Bassnya nggak over yang penting. Kalau over nggak suka, apalagi ngelebleber gitu ya. Mantep pokoknya ini. Saya sudah set sesuai dengan keinginan Kapten Vincent pokoknya. Mantep. Kayaknya teman-teman juga pada pengen denger kan. Kayak ini semaksimal saya. Waduh, mantap. Coba ganti lagu. Nah, inilah pentingnya prosesor untuk bisa kita nikmati di posisi kursi di sini ya Pak. Betul. Mantap. Karena di sana ada time element, kemudian ada crossover yang independen, EQ yang independen. Semua di set dengan benar dan ini semua menggunakan alat. Wajib ya, must have ya. Betul. Dan Siap. tentunya pas hasil akhir juga harus disesuaikan dengan selera dari Kapten Vincent sendiri. Weh. Seperti itu. Thank you Pak, terima kasih. Saya duluan kalau begitu. Sama-sama. Siap. Terima kasih sudah mempercayakan mobilnya di Purgia Autotronics. Siap Pak, thank you ya. Pilot adalah profesi yang dikenal dengan kemampuan, disiplin yang tinggi, logika, keterampilan dan ketangkasan, multitasking, fleksibel, kepemimpinan dan teamwork, kemampuan untuk berinteraksi antar budaya, public speaking, dan juga time management yang baik. Pilot bisa mendapatkan kemampuan tersebut dengan training secara intensif, belajar dari kesalahan dan pengalaman yang pernah ia lalui. Masalahnya, biaya sekolah pilot tidaklah murah. Banyak pula orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk menjadi seorang pilot, namun mereka tetap mau anaknya memiliki skill di bidang ini. Ada pula orang yang menginginkan kemampuan pilot, tapi tidak ingin sekolah karena memiliki cita-cita yang lain. Dan juga selain itu, biaya mempertahankan lisensi pilot itu juga tidaklah murah. Pilot diharuskan untuk melakukan medical check up setiap 6 bulan. Pilot juga diharuskan melakukan 3 take off dan 3 landing setiap 90 hari, dan juga profisiensi cek tiap 6 bulan. Ada juga berbagai macam pemeriksaan yang harus dilakukan secara intensif, seperti instrument rating, ataupun cek setiap 2 tahunnya, dan lebih lagi apabila mereka memiliki type rating, maka mereka harus mengeluarkan biaya ribuan dolar agar dapat mempertahankan lisensi mereka. Pada akhirnya, apabila mereka tidak dapat memaintain lisensi mereka dengan baik, maka diperlukan biaya yang sangat mahal untuk menghidupkan kembali lisensinya dia. Di luar dari itu, tentunya memang ada orang yang memang tidak mampu untuk menyekolahkan dirinya untuk menjadi seorang pilot. Nah, untuk itu, kalian semua tidak perlu khawatir lagi, karena sekarang ada solusi yang tepat bagi kalian semua. Bayangkan apabila Anda bisa mendapatkan skill seorang pilot seperti disiplin, kemampuan keterampilan dan ketangkasan, multitasking, public speaking, dan lain-lainnya. Kami menyediakan berbagai macam program untuk melatih diri kalian untuk memiliki skill seorang pilot yang didamba-dambakan tanpa harus mengeluarkan biaya sekolah pilot yang tentunya sangat mahal luar biasa. Ini juga merupakan solusi yang sangat baik bagi kalian semua aviation geek yang suka dengan pesawat dan simulator. Karena training yang kami berikan mulai dari level terendah hingga kemampuan pilot yang digunakan di aslinya. Karena silabus yang kami gunakan merupakan silabus yang digunakan oleh training pilot aslinya. Dan yang perlu kalian ketahui, karena semua trainingnya akan dilakukan di simulator yang berskala mirip sekali dengan aslinya, maka bisa dipastikan selain Anda akan mendapatkan skill seorang pilot yang Anda bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, Anda juga akan mendapatkan skill asli seorang pilot di mana Anda tentunya bisa menerbangkan mulai dari simulator dan transisi ke pesawat aslinya. Karena semua prosedur, silabus, dan alat yang digunakan adalah silabus dan alat yang menyerupai dengan aslinya. Tunggu apa lagi guys? Pilih programnya dan mulailah sekarang untuk mempersiapkan masa depan kalian menjadi masa depan yang lebih baik lagi.